apakah kita telah menjadi saksi yang benar bahwa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Simaklah video ini hingga selesai. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat adalah rukun yang pertama dalam Islam. Artinya, jika syahadatmu tidak sempurna, maka rukun lainnya, seperti salat, zakat, puasa, dan haji pun, tidak akan paripurna. Pernahkah Anda memikirkan tentang kesaksian Anda? Yaitu bersaksi bahwa Tuhan adalah Esa atau Maha Satu. Dan Muhammad adalah utusan termulia dari Rabb sekalian alam. Padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau telah wafat 1400 tahun silam. Lalu bagaimana kita bisa menjadi saksi yang benar? Agama itu tidak akan bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Adinul akli, beragama itu tidak bertentangan dengan akal. Artinya setiap perintah agama bukanlah hal tahayul atau bertentangan dengan akal manusia. Banyak dari kita yang salah memahami kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Padahal Allah sendiri menciptakan alam ini dengan proses yang panjang. Misalnya bumi yang kita tempati ini, awal mulanya belum ada manusia. Allah kemudian menciptakan berbagai unsur alam, tanah, air, angin, dan api. Atau sinar matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian Allah menciptakan tumbuhan dan hewan. Barulah Allah menciptakan manusia, yakni Nabiullah Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan setelah hewan dan tumbuhan diciptakan? Agar Nabi Adam dan Siti Hawa bisa melanjutkan hidupnya dengan memakan makanan dari tumbuhan dan hewan, serta meminum air dari air sungai yang telah diciptakan lebih dulu. Inilah proses penciptaan oleh Allah dari tiada menjadi ada, kun fayakun. Yang dalam hitungan waktu manusia, merupakan proses waktu yang panjang. Yakni miliaran tahun proses penciptaan bumi ini, sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa tercipta. Bagaimana caranya kita mengetahui Allah atau Tuhan sekalian alam itu hanya satu? Kita bisa menggunakan logika terbalik. Misalnya kita mengamati sekeliling kita. Tengok aja di gedung Dewan, DPR, MPR. Saat mereka akan membuat suatu keputusan, pasti muncul perdebatan panjang hingga menghasilkan mufakat. Contoh lainnya adalah, kita buka lagi lembaran sejarah di mana seorang raja yang memiliki 2 putra mahkota. Mereka pasti akan memperebutkan tahta agar menjadi raja yang sah. Dari analogi sederhana di atas, bisa kita simpulkan bahwa andai saja Tuhan sekalian alam itu ada 2, maka alam dunia yang kita tempati sekarang ini tidak mungkin seperti ini. Bisa jadi Tuhan yang satunya menginginkan api terasa dingin seperti es. Tuhan yang satunya lagi menginginkan api itu tetap panas, dan lain sebagainya. Sehingga akan memunculkan perdebatan. Dan terjadi konflik hingga alam ini tidak pernah diciptakan. Sahabat, gambaran di atas itu hanyalah sebuah gambaran filosofi. Menggunakan variabel alam dan kehidupan di sekitar kita. Bahwa Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Esa, tidak ada duanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam. Lalu bagaimana membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Sang Pencipta alam? Padahal, kita sendiri belum bertemu dengan beliau. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Manusia termulia yang menjadi contoh teladan
bagi semua manusia dan bangsa jin. Saat kita membuka kitab suci Al-Quran, kalimat yang akan kita baca pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ini sesuai dengan sifatnya dan misi utamanya Nabi Muhammad, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia dan menyebarkan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh makhluk. Jika kita membaca terjemahan dalam Al-Quran, Al-Hadis dan sejarah oleh para ahli sejarah tentang perilaku, sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangatlah mulia dalam sikap dan tutur katanya, lembut perangainya. Bahkan ada sejarawan Barat yang menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama 100 tokoh yang berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Artinya melalui buku tersebut telah memverifikasi bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang memiliki ketinggian derajat karena intelektual, spiritual, serta kesempurnaan sebagai manusia yang paripurna, yang patut menjadi contoh teladan dan sebuah syarat menjadi utusannya Tuhan semesta alam. Di banyak bagian dari kitab-kitab penganut ajaran Brahmaisme, Majusi, di samping Yahudi dan Nasrani, terdapat teks-teks yang menunjukkan bahwa nama Muhammad telah diperkenalkan di sana. Kata Abbas Al-Akkad dalam bukunya Matla An-Nur, dikutip dalam situs NU Online, bahwa dalam kitab suci umat Hindu, Ajaru Hikmah, nama Muhammad sudah diperkenalkan. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, "Wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia. Keagungannya dipuji sampai di surga, dan dia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad." Begitupun dalam Bhawisa Purana, kitab Hindu lainnya. Dalam salah satu ayatnya disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Pada saat itu, diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia dan Raja. Ia membersihkan dunia dengan 5 pembersih. Muhammad dalam kitab umat Hindu tersebut diyakini sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari bukti-bukti sejarah yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber, maka dengan hakul yakin disimpulkan jika Muhammad adalah utusan Allah. Beliau memiliki sifat dan sikap sebagai seorang utusan Tuhan, sehingga bisa diteladani oleh manusia lainnya, sesuai misi yang diemban beliau. Misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa rahmat dan kasih sayang bagi semua makhluk di alam semesta. Sahabat, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar sejati.